Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, bisa dipanggil Irfan. Saya dari kelas MB4404 jurusan MBTI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi ilmu ekonomi yang telah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ilmu ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kelangkaan di sini meliputi 4, yaitu kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Kata ekonomi sendiri itu berasal dari kata Yunani yang berarti aikos, yang artinya keluarga dan rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan aturan hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Tokoh yang pertama kali mengembangkan ilmu ekonomi itu adalah Adam Smith dengan karya besarnya yang berjudul Wealth of Nations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Fahmi Rizal. Di sini saya akan menyebutkan 10 prinsip ekonomi. Yang pertama ada trade-off. 2. Opportunity cost. 3. Berpikir secara rasional. 4. Bereaksi terhadap insentif. Yang kelima, perdagangan menguntungkan semua. Yang keenam, ada pasar. Lalu yang ketujuh, pemerintah dapat meningkatkan produksi. Yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada produksi barang dan jasa. Yang sembilan, harga naik jika pemerintah produksi banyak uang. Yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Perkenalkan, nama saya Zalfa Maritza dari MB4404 asal Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroekonomi dan makroekonomi. Yang dimaksud dengan mikroekonomi adalah suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Atau definisi ekonomi mikro lain yaitu merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai perilaku konsumen dan produsen serta penentuan dari harga pasar maupun kuantitas faktor input, produk dan jasa yang diperjualbelikan dalam pasar. Kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu kepada ruang lingkup yang lebih kecil, seperti misalnya rumah tangga dan perusahaan. Contohnya interaksi yang ada di pasar, antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli. Sedangkan makroekonomi merupakan sebuah cabang dalam ilmu ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan mengenai bagaimana ekonomi berperilaku dalam skala yang besar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja, dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Makroekonomi meliputi berbagai konsep dan variabel, tapi selalu ada 3 topik utama untuk penelitian makroekonomi, yaitu fenomena keluaran, pengangguran, dan inflasi. Di luar teori makroekonomi, topik-topik tersebut juga sangatlah penting untuk semua agen-agen ekonomi, termasuk pekerja, konsumen, dan produsen. Sekian dari saya.